Di Indonesia memang ada beberapa merek sasis big bus, ada yang dari Korea Selatan, Cina, Jepang, Swedia, dan bahkan dari Jerman. Semua memiliki keunggulan dan target pasar masing-masing. Namun kali ini kita tidak sedang membahas semua sasis bus tersebut, melainkan beberapa sasis yang dijuluki sebagai sasis raksasa di Indonesia. Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas inilah 4 merek sasis bus yang memiliki nama besar di Indonesia. Volvo. Di awal bahasan kita datang dari brand asal Swedia. Negara Swedia sendiri terkenal dengan busnya yang mencerminkan lambang suatu kenyamanan. Tidak heran Swedia sendiri merupakan rumah dari produsen otomotif terbesar di dunia, baik truk maupun busnya. Merek tersebut tidak lain dan tidak bukan yaitu Volvo. Volvo sendiri merupakan perusahaan yang dahulunya produsen mobil yang telah didirikan pada tanggal 14 April tahun 1927 di Gothenburg, Swedia sebagai anak perusahaan SKF. Merek asal Swedia ini masuk ke Indonesia melalui PT Indotruk Utama selaku distributor tunggal merek Volvo di tanah air. Pada tahun 2000-an, Indonesia benar-benar kebanjiran sasis bus premium dari pabrikan Eropa. Salah satunya adalah sasis Volvo dengan tipe andalannya pada saat itu yaitu Volvo B7R. Pada masanya seperti bus Eropa lainnya, sasis ini lumayan populer dengan menawarkan mesin bertenaga besar dan kenyamanan yang telah dilengkapi dengan air suspensi. Berbagai perusahaan otobus pun kemudian berbondong-bondong membelinya. Volvo pun kemudian menjadi sasis premium bagi perusahaan otobus yang menggunakannya. Dipakai sebagai kelas teratas dalam suatu perusahaan otobus, baik untuk line reguler maupun line pariwisata. Populer bus Volvo di Indonesia pun bertambah dengan cepat. Tercatat beberapa perusahaan otobus seperti perusahaan otobus Dewi Sri, perusahaan otobus Nusantara, perusahaan otobus Sumber Alam, perusahaan otobus Metropolitan, perusahaan otobus Sun atau Siliwangi Antar Nusa, perusahaan otobus Harapan Jaya, dan lain sebagainya. Penjualan sasis bus Volvo B7R bisa dibilang sangat laris pada masa itu. Kini Volvo telah meluncurkan juga sasis bus triple XL atau Tronton dengan tipe Volvo B11R di awal tahun 2019 lalu. Dilengkapi dengan fitur dan kenyamanan terbaik di kelasnya, maka tidak heran beberapa perusahaan otobus ternama menggunakannya. Sebut saja seperti perusahaan otobus Rosalia Indah, perusahaan otobus Pandawa 87, perusahaan otobus Sempati Star, perusahaan otobus Borlindo, dan lain sebagainya. Selain itu, bus Transjakarta juga ikut menggunakan Volvo B11R ini. Maka tidak heran bus Volvo akan terus banyak beredar lagi di tanah air untuk kedepannya. Scania. Selanjutnya ada sasis rekan senegaranya Volvo, yaitu Scania. Scania adalah sebuah produsen otomotif besar asal Swedia yang lebih spesifik memproduksi truk dan bus. Didirikan pada tahun 1891 dan sampai sekarang Scania bisa dibilang berada di kejayaannya. Terbukti banyak perusahaan otobus besar yang menggunakannya. Sasis Scania merupakan sasis pabrikan asal Swedia yang cukup banyak beredar di Indonesia. Semakin dikenal masyarakat luas sejak kehadirannya sebagai armada baru Transjakarta di kategori bus gandeng yang beroperasi hampir di seluruh koridor busway ibu kota Jakarta. Scania bisa dibilang baru di Indonesia bila dibandingkan dengan para kompetitornya seperti Hino maupun Mercedes-Benz. Namun ternyata merek ini tidak bisa dipandang sebelah mata meskipun dengan harga sasis yang relatif lebih mahal bila dibandingkan dengan para pesaingnya. Namun tetap banyak perusahaan otobus besar yang memborong sasis ini. Beberapa perusahaan otobus yang termasuk pengguna awal sasis Scania yaitu perusahaan otobus Safari Dharma Raya, perusahaan otobus Keramat Jati, dan lain-lain. Harus diakui keberadaan merek Scania selama ini kurang familiar di dunia transportasi bus, baik untuk antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi maupun transportasi bus pariwisata. Sasis Scania ini sangat mudah kita jumpai di jalan raya. Hal ini menandakan bahwa sasis ini sangat laku dan laris di Indonesia meskipun tergolong sasis premium.
Mercedes-Benz. Selanjutnya ada chassis yang hampir mudah kita temui di jalan raya Indonesia dan terkenal dengan tingkat kehandalan dan kenyamanan yang tinggi. Chassis tersebut tidak lain dan tidak bukan yaitu chassis bus Mercedes-Benz. Mercedes-Benz adalah sebuah perusahaan otomotif asal Jerman yang produksi berbagai macam kendaraan seperti mobil, truk maupun bus. Mercedes-Benz adalah salah satu perusahaan mobil paling terkenal di dunia dan juga perusahaan mobil tertua di dunia yang bertahan sampai sekarang ini. Mobil mereka terkenal berteknologi dan memiliki tingkat keamanan tinggi, begitu juga yang disematkan pada chassis busnya. Produksi bus Mercedes-Benz berbagai tipe terbilang laku keras di pasar Indonesia dan bersaing ketat dengan para kompetitornya. Kualitas dari segi performa maupun keunggulan kompetitif lain yang ditawarkan oleh pabrikan Mercedes-Benz terbilang terbaik di kelasnya. Hal inilah yang melatar belakangi beberapa perusahaan otobus senior yang masih belum bisa berpaling ke merek lain hingga saat ini. Brand Eropa yang satu ini telah diterima dengan sangat baik dan menjadi idola pelanggan berupa simbol status yang mencerminkan citra ataupun reputasi sebuah perusahaan otobus yang menggunakannya. Sebagai salah satu merek tertua yang telah berkiprah di dunia transportasi Indonesia sejak tahun 1970-an, tentunya tak terhitung berapa banyak pengalaman dan kesan perusahaan otobus bersama Mercedes-Benz. Karena terbilang banyak diminati di pasar Indonesia, membuat Mercedes-Benz meluncurkan juga jenis chassis Triple XL atau Tronton dengan tipe Mercedes-Benz OC 500 RF 2542 yang juga disebut-sebut sebagai chassis terbaik dan ternyaman di kelasnya. Maka tidak heran beberapa perusahaan otobus besar meminangnya, sebut saja seperti perusahaan otobus Agramas, perusahaan otobus Efisiensi, perusahaan otobus Lorena Karina, perusahaan otobus Gunung Harta, perusahaan otobus Sempati Star, perusahaan otobus Safari Dharma Raya, perusahaan otobus Putra Pelangi, dan masih banyak lagi guys. Hino. Di urutan pertama rasanya tidak asing lagi, chassis yang disebut sebagai chassis sejuta umat yang mudah kalian temui di sepanjang jalan raya. Chassis tersebut tidak lain dan tidak bukan yaitu chassis Hino. Dan menurut data dari Gaikindo, penjualan chassis big bus terbanyak di Indonesia masih dipegang oleh chassis bus Hino. Hino sebagai merek asal Jepang yang dari awal bermain di segmen kendaraan komersial ini telah berkiprah di Indonesia lebih dari 2 dekade silam lamanya. Kala itu merek chassis bus Hino dipandang sebelah mata sebagai second brand ataupun pengisi celah pasar di bawah kasta brand-brand besar pabrikan Eropa lainnya, yang lebih diperhitungkan nilai keunggulan yang disandangnya. Seiring berjalannya waktu, untuk memperluas dan memperkuat area distributor produksi di kota-kota besar, PT Indomobil Tbk menggandeng beberapa perusahaan otobus sebagai mitra kerja dealer resmi truk Hino, sehingga tidaklah mengherankan jika beberapa perusahaan otobus seperti perusahaan otobus Maya Sari Bakti, perusahaan otobus Hiba Utama, perusahaan otobus Sinerjaya, dan lain sebagainya, hampir di seluruh armadanya didominasi oleh merek Hino dari berbagai tipe yang dipasarkan. Alasannya untuk mempermudah perusahaan otobus dalam hal ketersediaan spare part bus dalam jumlah banyak, guna kelancaran operasional dan pemeliharaan armada bus mereka. Terlebih lagi part bus Hino memiliki kesamaan dengan part truk Hino. Hal lain yang menjadi daya tarik khusus dari pihak perusahaan otobus yaitu semakin berkembangnya dengan bus pariwisata, bus dengan trayek menengah ataupun AKDP, serta bus antar kota antar provinsi, maka sangatlah cocok dengan karakter bus Hino. Dari segi kenyamanan pun, pihak pabrikan Hino mengklaim teknologinya saat ini berani disejajarkan dengan pabrikan Eropa lainnya yang terkenal ahli meracik suspensi dengan tingkat kenyamanan terbaik di kelasnya. Namun dari beberapa merek yang sebelumnya sempat kita bahas, Hino sampai sekarang ini belum mengeluarkan chassis jenis Triple XL ataupun Tronton di Indonesia. Kita tunggu saja kabarnya. Oke guys, itulah 4 merek chassis bus yang memiliki nama besar di Indonesia. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video.